Mantap. Kelas. Cerdas bermoral. Udah lama juga kita ketemu abang kita. Udah gak dipilih, udah lama nih kita adik-adik kan. Iya, cek sound dulu Bang, udah lama gak denger. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Iya, karena Bang Hasan ini Udah lama juga gak tampil. Iya Bang. Karena Bang Hasan kan lagi banyak lihat adik-adik lain, adik-adik yang makan bergizi nih kan di sekolahnya. Iya. Iya kan Bang? Gimana Bang? Dunia persilatan Bang. Boleh nanya Dunia politik nggak Bang? persilatan kan banyak, persilatan yang mana ya? Kita nih kalau abang setelah jadi pejabat ini kita bingung mana pertanyaannya boleh ditanya, mana yang nggak boleh ditanya. Tanyain aja kan, tapi kan kita punya hak untuk tidak menjawab juga. Jadi Pak Prabowo jadi ketemu Bu Mega apa Bang? Apa? Ya kalau rencana pertemuan kan pasti ada terus. Gitu. Jadi waktunya kita nggak tahu kapan kan. Kan nggak mungkin nggak ketemu orang-orang politik. Mantap. Oh itu Bang. Iya di Indonesia tuh orang politik itu suatu saat pasti akan ketemu. Bahkan Pak Jokowi dan Bu Mega sekalipun menurut Abang. Kenapa enggak? Masih boleh. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Maksudnya kalau nanti sudah demi bangsa dan negara, mungkin kalau untuk kepentingan politik masing-masing kita kan nggak tahu. Tapi kalau untuk bangsa dan negara, kenapa kita sanksi hal itu akan terjadi gitu? Gitu. Baiknya Bu Mega ke Pak Prabowo dan mungkin tadi kata abang ya soon or later mungkin akan bertemu mereka karena memang orang politik itu mengganggu relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak Bang? Atau punya pengaruh nggak terhadap relasi Pak Prabowo Menurut saya dan Pak kan Jokowi? ini sudah otonomi masing-masing lah. Kita kalau misalnya Amerika dengan Cina nggak bisa ketemu, tapi kan kita bisa ketemu sama Cina. Kalau kita ketemu sama Amerika itu juga hak kita. Yang Cina ya biarkan dia punya masalah dengan Amerika kan gitu. Kita bisa ketemu dengan Cina, kita bisa ketemu dengan Amerika. Amerika punya masalah dengan Cina, biar itu jadi masalah mereka kan gitu. Jadi menurut saya juga Pak Prabowo dalam batasan tertentu juga kayak gitu. Ya Pak Prabowo mau bertemu dengan si A, si B, si C, itu di luar urusan pribadi antara si A dan si C. Misalnya Pak Prabowo ketemu sama si A, kan nggak ada urusannya dengan problem pribadi misalnya atau problem politik antara si A dengan si C. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi menurut saya, dan sekarang kan Pak Prabowo presiden, ya kan? Jadi kalau sudah bicara atas demi bangsa dan bernegara ya, presiden itu kan bisa ketemu dengan siapa aja, tanpa harus misalnya khawatir kalau dia bertemu dengan seseorang akan ada orang lain yang merasa terganggu, nggak perlu ada perasaan kayak gitu. Dan menurut saya juga dari sisinya Pak Jokowi dan Ibu Mega juga punya pemahaman yang sama. Tiga-tiganya pernah jadi presiden. Itu jadi nggak akan ada soal itu menurut saya itu yang kayak gitu-gitu. Itu jadi orang kan sering bikin konspirasi aja. Kalau ini ketemu maka ini akan marah, itu kan urusan pribadi orang. Urusan mereka masing-masing. Tiga-tiganya pernah jadi presiden. Dan pasti sudah sampai di level bahwa bisa memahami kalau orang lain bertemu dengan ketua partai lain, presiden ketemu dengan tokoh politik lain itu mereka pasti bisa memahami keadaan, keharusan, dan kenapa ini pertemuan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi nggak usah dibikin kecurigaan macam-macam. Berlebihan lah, yang kayak gitu tuh berlebihan. Gitu. Bagus juga analogi Amerika Cina. Aku baru pikir tuh bener juga. Amerika sama Cina berantem. Kita masuk BRICS sama jadi OECD. Ya nggak apa-apa kan. Kita juga anggota APEC, kita anggota G20 gitu. Tapi kita juga anggota D8 gitu. Jadi maksudnya kita bisa ikut kemana aja yang kita inginkan, dan ya sama juga dalam politik kira-kira kayak gitu juga lah gitu. Bukannya dalam politik itu menunjukkan kesetiakawanan itu juga sama pentingnya Bang. Ally kan. Kita kalau kata Ari bagus banget dia bilang, kalau kita nggak punya musuh, kita banyak gimana sih bahasa lo? Kalau kita nggak punya musuh sama aja kayak kita nggak punya teman. Kalau lu baik sama semua orang ya artinya lu juga belum tentu nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya gitu Bang. Ya ini kan bukan berarti kalau misalnya saya nggak setuju dengan terminologi permusuhan.
Tapi karena bersama dalam pemerintahan atau enggak itu mungkin bisa jadi ada orang yang memposisikan diri di luar pemerintahan, ada orang yang bersama di dalam pemerintahan. Tapi kan lagi-lagi itu yang saya bilang, dalam politik itu fleksibilitas itu termasuk juga perasaan-perasaan itu kan nggak bisa dibawa kaku. Caimin Menko loh sekarang. Iya benar. Maksudnya? Iya. Penantangnya Pak Prabowo ya. Iya, Menko kok sekarang gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kan contoh-contohnya sudah banyak gitu. Kenapa kita harus meributkan? Sudah ada contohnya kok. Iya. Dulu Jadi kayak gitu-gitu. Pak Jokowi sama Pak Prabowo dulu kan ya Bang ya? Iya, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2 kali berlawanan. Habis itu Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, habis itu Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Nah ini perjalanan politik kan memang seperti itu gitu. Dan nggak harus dibikin jadi sesuatu yang ini dapat dilihat dengan sudut pandang begini. Memang politiknya begitu. Nature-nya politik begitu menurut saya. Iya. Gitu. Kalau ada hipotesa juga Bang bahwa kian baiknya hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega yang semakin diekspresikan di publik lah gitu ya. Itu at least oleh Bu Mega terakhir. At least oleh Bu Mega terakhir ya. Terakhir. Dan Abang juga mengekspresikan juga yang baik kan bahwa ini nggak ada masalah. Media juga mengungkapkan itu. Itu juga ada trade off politik hukum yang berkonsekuensi pada posisi sekjen PDI gitu dalam kasus hukum ini kan orang jadi bener-bener Bang, wah ini trade off-nya begitu dipuji ada rencana baikan kok yang ini idle gitu. Apa yang menimpa sekjen? Kalau itu saya menggunakan hak untuk tidak mau ikut campur dalam urusan hukum ini. Ya itu pasti. Ya jadi kita pisahkan saja bahwa dalam politik itu perlu dibangun komunikasi, itu harus. Bahwa dalam politik berbangsa dan bernegara kita butuh stabilitas supaya roda pembangunan ini bisa bergerak lebih cepat. Itu juga sebuah keniscayaan. Nah komunikasi ini kan lebih ke membangun stabilitas politik. Supaya juga roda pembangunan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah itu bisa berjalan lebih baik. Saya cukup sampai di situ saja. Jadi kalau ada orang yang mau menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang lain, biarkan orang lain yang mencoba menganalisis sampai ke sana gitu. Karena takutnya itu kan juga bisa dihubung-hubungkan. Banyak hal yang bisa dihubung-hubungkan nih dalam politik itu. Tapi kita lebih baik bicara kepada hal yang sifatnya yang prinsip-prinsip aja, yang betul-betul bisa dibaca aja gitu. Yang betul-betul bisa kalau dibaca itu aja. sumir lah itu Bang ya. Proteksi politik untuk kasus hukum gitu kan sumir kali Bang. Nah ini kan berteori kita membuktikannya susah gitu. Berteori. Cuma ramenya kayak gitu Bang. Ya banyak hal yang rame ya. Banyak hal yang rame itu kadang-kadang justru kenapa itu rame? Karena itu sumir tadi itu. Karena membuat orang bisa membuat konspirasi macam-macam makanya jadi rame. Jadi yang sudah jelas-jelas ini jadi kelihatan gak rame. Kenapa? Karena emang sudah jelas. Nggak ada lagi yang bisa dibaca nih kalau sudah jelas itu. Makanya ya tapi dalam politik begitu. Itu masuknya DFK juga tuh Bang berarti. DFK apa? Kemungkinan besar akan jadi DFK. Gitu. DFK apa Bang? Disinformasi, fitnah, kebencian. Kemungkinan besar itu bisa mengarah ke DFK yang kayak gitu. Jadi saya nggak melarang orang berteori, berspekulasi. Tapi kalau yang dari saya tentu yang jelas-jelas aja lah gitu. Yang pasti-pasti aja kalau mau dijawab. Kalau kita ikut berteori masa kantor kepresidenan berteori gitu. Tapi bahwa presiden itu memang punya sifat dan keinginan untuk merangkul itu beliau nyatakan itu clear, itu bisa disimpulkan gitu Bang. Bahkan misalnya kalau tidak harus masuk ke dalam juga, tapi komunikasi kebersamaan itu menurut saya itu penting. Lagi-lagi tadi itu membangun stabilitas politik itu kadang-kadang itu nggak harus semuanya masuk juga. Tapi dengan komunikasi yang baik, ada saling mengerti ya antar kekuatan-kekuatan politik itu juga bisa untuk membangun stabilitas politik. Jadi yang keluar nanti itu misalnya dari orang yang memutuskan untuk tidak bersama pemerintah misalnya dalam pemerintahan. Dia bukan menyandung, bukan menghalangi, tapi mengkritik untuk memperbaiki. Kan yang terjadi sekarang di DPR coba teman-teman lihat. DPR sekarang galak-galak. Maksudnya kritis-kritis gitu. Detail itu
Kalau RDP itu dengan kejaksaan, dengan kementerian tajam-tajam. Kalau Andre Rosiade itu kan bagian dari kritik, bukan bagian dari menyandung, bukan bagian dari memblokade gitu, memblokir atau menghentikan program dari pemerintah, tapi bagian dari kritik yang membangun. Kritik itu jangan disangka kritik itu yang halus-halus aja, yang tajam-tajam itu juga kritik gitu. Ini kan sangat bisa dibedakan dengan fitnah dan kebencian, itu sangat bisa dibedakan. Sangat bisa dibedakan juga dengan upaya untuk menyandung atau menggagalkan sesuatu, itu kan juga bisa dibedakan dengan baik gitu. Jadi ya komunikasi itu. Jadi nggak harus semuanya sama-sama juga, tapi kalau terbangun komunikasi itu ada saling kesepahaman. Bahwa kalau ini kita harus jalan sama-sama. Oh kalau kurang baik silakan dikritik. Ini kayak gitu menurut saya. Bahkan yang mengkritik juga partai yang bergabung dari pemerintah, juga anggota DPR-nya juga tajam-tajam kok. Di DPR. Terhadap kementerian dan lembaga kok gitu. Jadi kita lihat, jadi kekhawatiran orang bahwa nanti tidak akan kritis lagi DPR-nya terbukti enggak. Buka aja RDP akhir-akhir ini. Dari 3 bulan terakhir lihat aja RDP-nya. Tajam-tajam semua gitu. Dan itu bahkan ketajaman-ketajaman itu kita dapatkan dari partai yang nyata-nyata bersama pemerintah kan gitu. Jadi kekhawatiran itu enggak inilah. Tidak beralasan lah gitu. Betul. Apa ini kemarin ya, RDP sama kejaksaan dan lain-lain kemarin ya ramai. Iya kan tajam-tajam itu. Iya betul. Tapi kalau Komisi 3 emang kayak gitu standarnya. SOP. Iya. Tapi gini Bang Ani dengan Mendagri juga tajam. Betul. Kan tajam gitu. Iya. Itu kan bisa diakses publik ya Bang, bagaimana proses kan dilihat, kan terbuka ini, itu. Gitu. Iya. Ada juga bilang gini Bang, bahwa ini efek dari putusan MK nih, yang mengetok bahwa tidak ada lagi presidential threshold lah. Ini juga menarik Bang. Ini dianggap juga bisa melunturkan soliditas koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Orang bekerja udah dari awal untuk pemilu berikutnya karena semua orang punya peluang yang sama, dan ya pastinya outputnya kesetiaan pada presiden, pada tujuan-tujuan presiden, jadi mungkin aja bisa terkoreksi gitu Bang. Nah, Abang lihatnya gimana? Yang jelas tidak ada tanggapan khusus dari presiden soal ini. Dan sejauh ini pemerintah juga menurut saya kabinet berjalan seperti biasanya dengan semangat yang sama seperti ketika pulang dari retreat yang menggebu-gebu. Sampai hari ini pun kabinet itu bekerja menurut saya menjalankan arahan presiden, bahkan kalau boleh jujur itu 7 hari seminggu. Jadi nggak ada hari libur memang. Jadi Sabtu Minggu itu pun banyak sekali aktivitas-aktivitas dari kementerian, kepala badan, kepala lembaga, yang kan kita ada punya grup anggota kabinet nih, yang kan mereka kirim hari ini aktivitas apa, hari ini, dan itu banyak sekali menteri yang bahkan rapat pun itu dilaksanakan hari Sabtu, dan tidak hanya kunjungan ke lapangan, tapi rapat pun ada hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi menurut saya sekarang kalau speednya itu dikhawatirkan gara-gara itu, gara-gara putusan MK itu ada penurunan semangat dan segala macam, menurut saya enggak. Lagi pula logikanya, ini logika aja. Mau ada threshold atau enggak, kan orang akan ikut pemilu juga. Emangnya kalau ada threshold terus kemudian orang nggak ikut pemilu, kan orang ikut pemilu juga. Emang kalau ada threshold kemudian orang nggak mikirin partainya, kan mikirin partainya juga. Jadi maksudnya di ujungnya itu kan semua akan bekerja juga memikirkan politik partai mereka atau politik elektoral mereka, iya. Tapi selama masa pemerintahan mereka bekerja untuk memenuhi visi misi dan program presiden. Jadi menurut saya ini cuman soal batasan threshold aja, batasan. Kalau dulu kan keharusan orang harus mencukupi syarat bersamanya segini, baru bisa maju. Kalau sekarang lebih longgar syaratnya. Tapi bahwa mau syaratnya 20, mau syaratnya nggak ada, semua orang kan ikut pemilu juga. Gitu. Dan akan mikirin partai ataupun elektoral pribadi. Akan mikirin itu juga. Jadi menurut saya nggak ada hal yang signifikan itu. Gitu. Kecuali yang signifikan itu soal ini aja, keharusan bersama aja nanti ketika pemilu kan gitu. Kan bisa juga dengan tanpa syarat pun yang berkumpul misalnya tetap 7 partai kan bisa juga. Ya memang nggak ada syarat minimal, tapi kan syarat maksimal juga nggak ada. Jadi maksud saya begitu. Jadi kita kan
cepat mengambil kesimpulan untuk sebuah perubahan. Ada perubahan, wah ini nanti akan berbeda begini, ini akan menimbulkan gini. Coba jalani dulu. Jangan-jangan nggak terlalu berasa bedanya gitu. Iya. Ketakutannya jangan Pak Prabowo udah nggak punya grip lagi misalnya gitu ya. Kalau sampai sekarang sangat solid. Gitu. Jadi menurut saya kita nggak tahu nanti kalau kecuali kita nanti berhadapan dengan ada fakta-fakta baru ya. Tapi sampai hari ini kan nggak ada. Gitu. Sampai hari ini kita melihat kabinet sangat solid. Gitu. Termasuk yang dari partai politik sangat bekerja keras. Sangat bekerja keras. Itu kan partai politik ini juga ada menterinya dari partai mana, wapresnya wakil menteri dari partai yang berbeda loh. Dia itu kompak loh. Kompak tuh Bang ya. Kompak nih, kerjanya bareng-bareng loh itu. Kerjanya saya bilang oh ya bisa kompak ini. Iya. Gitu. Kalau kepala daerah kan biasanya nggak kompak sama wakilnya. Iya, ini bisa kompak loh jalan. Jadi memang butuh retreat itu. Biar bisa kompak tuh butuh retreat itu. Ya ada terbangun apa ya? Dari awalnya yang saling nggak kenal. Iya. Jadi ada cuman beberapa hari tapi kan intens. Iya. Intens hampir 24 jam sama-sama. Jadi terbangun komunikasi. Tapi rencana kepala daerah Bang untuk retreat lagi itu betul nggak Bang tuh? Ya memang sudah disampaikan rencana yang kayak gitu tuh sudah disampaikan. Saya kemarin juga tanya sama Pak Mendagri juga bilang iya memang ada rencana untuk kayak gitu. Itu bagus lah ya untuk membangun kekompakan juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemarin kita sarankan ke Pak Wali Kota Solo terpilih Bang, tolong Bang Masinton dijaga di retreat ini, kan berpotensi nggak mingle sama yang lain. Iya, kan? dari kamar Bang. Iya. Berpotensi kesepian Masinton nih. Enggak. Masinton menang loh Bang, Bupati Tapanuli di tengah. Jadi begitu udah sama-sama di sana tuh spiritnya akan sama. Dia udah coba-coba baju-baju tentara ini kenapa akademi ini. Spiritnya akan sama. Spiritnya akan sama. Iya, tapi ya bukannya udah kembali. Ada yang udah nggak akur menteri sama wakil menterinya. Nggak tahu, itu kan spekulatif, sumir. Nggak usah Ya. Tapi kan kalau bicara mengenai kepala dan wakil itu di kepala daerah, abang pun udah ngerti banget tuh kan. Yeah. Baru dilantik 3 hari aja udah bisa cerai. Sebelum dilantik udah aja bisa ranjang. Yang belum dilantik udah cerai aja ada bos. Iya, bisa ranjang itu bisa Bang seminggu itu Bang. Ya perbedaan dalam politik kan perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi itu akan selalu ada. Tinggal kita memanage-nya dan menempatkan posisi kita masing-masing. Kalau yang wakil ya menempatkan diri sebagai wakil. Kalau yang kepala ya menempatkan diri sebagai kepala. Yang jadi masalah itu kan kalau kebalik-balik. Wakil ini lebih aktif kan Bang? Iya misalnya gitu itu kebalik-balik. Kalau selama nggak kebalik-balik, selama proporsional menurut saya nggak akan ada masalah gitu. Belum ada Bang kebalik. Yang kebalik-balik ini. Kalau yang kebalik-balik ya akan jadi masalah kalau kebalik-balik kayak gitu. Berarti Mas Gibran oke juga jadi wapres nih ya? Ya nggak mungkin dia bilang nggak oke Bos. Enggak maksudnya kan oke lah. Kurang aktif kan? Kurang rame Bang. Iya, dulu kan Mas Gibran di awal kan jangan menilai keaktifan itu hanya dari kemunculan di medsos dan di media sosial. Kan wakil presiden itu juga berkutat dengan dokumen. Berkutat dengan memberikan saran dan pendapat. Banyak hal juga yang harus misalnya kegiatan program yang harus dipelajari. Dan dia juga memanggil menteri kan untuk mendapatkan pemahaman, kepala badan, kepala kantor untuk mendapatkan pemahaman sehingga bisa memberikan saran dan pendapat yang terbaik untuk presiden gitu. Jadi jangan dilihat aktivitas itu betul-betul hanya aktivitas ketika ke lapangan. Aktivitas di kantor itu kan juga aktivitas. Mungkin nggak tersorot, mungkin nggak dipublikasikan, tapi menurut saya juga sangat sibuk di situ. Kalau belum posting belum tentu nggak kerja Bang ya? Iya, justru kemungkinan besar ketika misalnya nggak posting tuh lagi sibuk-sibuknya gitu loh. Itu lagi sibuk-sibuknya gitu. Ketika kita ke lapangan justru bisa posting gitu loh. Kalau ada waktu buat itu. Dulu kalau kata Bang Hasan, kalau sering ke TV berarti lagi nggak punya job. Nah itu dulu bercanda waktu jadi konsultan politik ya. Kalau bisa 5 TV sehari, saya nggak bisa loh. 1 TV aja susah sehari kalau jadi konsultan itu. Tapi pendapat ini masih sama nggak Bang? Pendapat abang yang dulu ini masih abang Amin. Iya kalau misalnya begini, kalau anggota kabinet bisa 5 TV sehari ya
Oh, berarti banyak waktunya ya. Banyak waktu luang. Atau memang kerjanya memang sosialisasi Bang, bisa juga kan? Loh, kan kalau jubir abang harus 5 TV sehari itu KPI bagus malah kan? Itu kan kerjaan jubir. Saya aja nggak sanggup. Satu aja kadang-kadang sehari nggak sanggup. Anggota kabinet kata abang tadi, lu enteng ada. Makanya kalau gitu. Ya dan kalau hitungannya postingan dan appearance media, kita bisa hitungnya Pak Budiono tuh 5 tahun nggak kerja Bang, sejak banget kan? Nggak pernah posting. Jadi padahal kita tahu gimana dia jadi dapur pemerintahan. Harus ini aja, cuman harus berpikir agak dalam sedikit aja, merenung bahwa nggak usah dengan pakai ukuran-ukuran yang instan dan terlalu spontan gitu. Dibawa sedikit merenunglah 5 menit, benar gak ini penilaian kita seperti ini gitu. Menurut saya yang posting dengan yang nggak posting itu untuk urusan soal keaktifan di media sosial aja. Ada yang cenderung lebih aktif ya, ada yang cenderung kurang aktif ya, tapi bukan berarti dia nggak posting dia lagi nggak kerja gitu. Kacau. Gitu. Iya, apa? Budi Ari udah posting lagi Budi Ari. Jadi tapi kan yang paling gampang untuk dipublikasikan itu kan kegiatan di lapangan. Iya. Kan ada juga yang kerjaan di lapangannya nggak terlalu sering, tapi kerjaan di belakang mejanya banyak. Iya. Apalagi kata Pak Prabowo kan anggaran harus diperketat, ya kan? Nggak boleh seremoni-seremoni. Itu kalau yang perjalanan dinas tuh dia dipotong 50%. Tapi masih bisa Bang berarti? Ikan nggak dipotong 100%. Potong 50, tapi ya. Jadi misalnya kalau di kantor saya itu sekarang, termasuk daerah Bang, antar kota. Iya, misalnya kayak saya biasanya misalnya untuk standar saya bisa dapat rombongan, saya lupa mungkin 8 apa 10 itu kalau rombongan saya. Sekarang saya kalau berangkat rombongan 4 aja. Bawa ajudan 1, ya kan? Mungkin bawa staf khusus 1. Nah, deputi itu kan punya rombongan sendiri biasanya. Jadi saya langsung aja deputi itu masuk rombongan saya gitu. Jadi dia nggak bawa rombongan lagi gitu. Itu bagian dari penghematan gitu. Kalau enggak kan, kalau biasanya kalau yang normal itu kan bisa kepala berangkat sendiri dengan rombongan dia, deputi di titik yang sama dia berangkat sendiri dengan rombongan dia. Oh, bawa pasukan masing-masing. Itu bawa rombongan dia sendiri. Berarti kalau Uncle Su sama Bang Fritz tuh biasanya bawa rombongan sendiri tuh. Secara prosedural bisa. Jadi dia kalau misalnya dia eselon 1 tuh dia bisa bawa berapa orang gitu rombongan untuk kunjungan gitu. Kalau sekarang deputi saya masukin di rombongannya saya gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau abang gimana Bang menjawab pertanyaan dan keraguan orang bahwa Pak Prabowo menginginkan penghematan untuk kegiatan birokrasi, sementara birokrasinya dibikin secara size jauh lebih besar dan itu berkonsekuensi juga pasti pada anggaran Bang. Dan besarnya postur ini yang sejauh beberapa bulan ini yang membuat akselerasi pemerintahan itu jadi terhambat gitu. Abang sebenarnya kan ini ditambah itu supaya lebih fokus aja kan. Kan misalnya pekerjaan umum dengan perumahan dipisah supaya lebih fokus. Perumahan rakyatnya juga bisa punya fokus sendiri. Pekerjaan umumnya sendiri jadi biar bisa fokus. Kehutanan dengan lingkungan hidup dipisah supaya masing-masing fokus. Tapi size-nya nambahnya nggak banyak kok. Kan itu dibelah 2 aja sebenarnya. Cuman eselon 1-nya aja yang nambah lah gitu. Tapi pagu anggaran juga pagu anggaran yang sama. Meskipun kementerian nambah 14 gitu. Iya, tuh, pagu anggarannya pagu anggaran yang sama gitu loh. Jadi jadi kayak Menkumham itu ya dibagi 4 kementerian dibagi, gitu Bang. Pagu anggarannya pagu anggaran yang sama gitu. Tapi memang kita kan perlu menjelaskan ini aja ke publik gitu. Bahwa mungkin ada ekstra yang harus kita keluarkan, tapi hasilnya jauh lebih baik ketika misalnya lebih fokus itu. Ketika Kementerian Kehutanan dengan lingkungan masing-masing sudah kerja dengan KPI masing-masing. Bukan KPI ketika disatukan gitu. Ketika misalnya pekerjaan umum dengan perumahan sudah lari dengan KPI-nya masing-masing gitu. Apalagi misalnya hukum, HAM dan imigrasi sudah lari dengan KPI, itu kan besar sekali. Kalau digabung itu kan puyeng juga itu. Tapi ketika dipisah itu dia sudah berlari dengan KPI mereka masing-masing. Dan menurut saya kalau untuk ketepatan untuk mencapai KPI cara ini jauh lebih baik gitu. Gitu. Karena lebih fokus. Masing-masing KL itu lebih fokus dengan kerja, bukan beberapa pekerjaan digabung jadi satu di dalam satu kementerian gitu. Gitu. Ya, tentu ada penambahan biaya gitu Bang. Pasti ada penambahan biaya, tapi menurut saya
masuk akal ketika kita mencoba ingin mendapatkan target yang kita inginkan gitu. Tapi pagunya jangan lupa pagunya sama ya. Pagunya sama gitu. Cuma dibelah-belah aja. Cuma dibelah-belah nanti ketika ini. Meskipun kan jadi nambah dirjen, jadi nambah sekjen gitu-gitu, itu kan juga berkonsekuensi pada. Tapi kalau dibandingkan dengan anggaran keseluruhan tuh nggak terlalu banyak. Penambahannya nggak terlalu banyak. Kan pagunya sama, gitu. Yang diturunkan itu perjalanan dinas, saya kira itu turunkan. Iya. Gitu. Jadi kalau orang melihat itu sebagai pemborosan, saya yakin itu enggak. Saya yakin itu enggak. Jadi 3 bulan ini bukan pemerintahan jadi susah bergerak karena banyak, justru pemerintahnya karena dia punya kapal fregatnya banyak nih sekarang. Kapal-kapal kecilnya dengan ukuran-ukurannya ramping itu bergerak sangat lincah sekarang dengan fokus kepada tujuan dan target mereka masing-masing. Jadi bukan satu kapal induk yang geraknya susah itu. Justru malah lebih mudah secara pencapaian target dan lebih cepat untuk pencapaian target karena nggak muter-muter kan. Singgah di sini dia langsung ke target masing-masing gitu. Jadi menurut saya cepat sekali ya. Misalnya mau bicara apa? Cepat sekali loh. Perumahan misalnya. Nah, itu kan juga cepat. Gini, tahun anggarannya Pak Prabowo itu kalau mau jujur baru 1 Januari 2025. Iya. Tahun anggarannya Pak Prabowo ini. Iya. Yang anggaran belanjanya pemerintahan Prabowo Gibran itu baru 1 Januari tahun 2025. Mereka dilantik di 2024. Mereka dilantik di 2025 tuh bikin SOTK, bikin organisasi segala. Tapi sambil menyusun organisasi pun, sambil menyusun SOTK pun, mereka sudah eksekusi banyak hal gitu. Gitu. Misalnya gini, Menteri Perumahan misalnya. Memang belum selesai dia bangun rumah. Tapi yang ada dalam pikiran dia sekarang banyak sekali perumahan-perumahan vertikal, hunian vertikal yang pernah dibangun dulu di beberapa pemerintahan sebelumnya itu nggak keisi. Kosong di Bandung kosong, di Jakarta kosong, di beberapa tempat kosong. Dia pindahin orang yang belum punya rumah layak ke situ. Kayak Pasar Rumput tuh kayak kosong nih Bang ya? Itu kosong, banyak kosongnya, dipindahin. Nanti dia bikinkan skema misalnya 6 bulan gratis dulu. Nanti setelah itu bayarnya sekian. Tapi dalam waktu 6 bulan dia dikasih pelatihan kerjasama sama Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, kasih dia pelatihan kerja supaya dia dalam waktu 6 bulan bisa hidup di hunian vertikal ini. Gitu. Rumahnya belum selesai tapi memindahkan orangnya sudah jalan ke hunian yang layak. Nah, ini yang saya sebut justru karena fokus seperti ini bisa kepikiran tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Ketika dalam organisasi yang gemuk mungkin nggak kepikiran cara-cara kayak ini. Bangun aja. Tapi ketika memindahkannya nggak kepikiran misinya. Nah, misinya ini kan bukan kewenangan Kementerian Perumahan sebenarnya. Dia harus diskusi dengan Kemendagri supaya kepala daerah mau bantu ini mindahkan orang. Dia diskusi dengan Kementerian Sosial, bantuan apa yang bisa dikasih nih buat orang yang baru menghuni di sini kan dia pindah di kolong jembatan nih. Tapi dia tinggal di rumah susun kan kehilangan ekosistemnya dia. Dia mungkin nggak bisa memulung lagi, nggak bisa nyewakan bedeng-bedeng di bawah kolong jembatan lagi. Tapi apa bantuan yang bisa dikasih sama dia 6 bulan misalnya atau 1 tahun pertama misalnya. Terus Kementerian Tenaga Kerja apa pelatihan pekerjaan yang bisa dikasih ke orang ini supaya dalam waktu 6 bulan dia bisa mandiri hidup di hunian yang baru. Itu ini kerjasama ini bisa terbentuk nih lintas sektoral ini karena masing-masing sudah fokus dengan target mereka masing-masing gitu. Ini contoh kecil aja nih. Gitu belum di kementerian-kementerian yang lain gitu. Jadi speednya justru lebih ini Bang. Cepat. Bukannya banyak yang nggak bisa kerja kapalnya karena kantor lebih banyak belum ada. tapi kapalnya kecil-kecil. Banyak nggak ada kantor saya kan juga belum bagus-bagus amat gitu loh, masih ada semi daruratnya. Tapi kan kita dari hari kedua setelah dilantik udah langsung kerja. Benar. Gitu. Setelah dilantik kita udah langsung kerja. Jadi menurut saya dan ringkas kan kantor saya berarti kan 60-70 orang aja. Apa banyak menteri yang kerja dari pengungsian itu ya? Bukan dari pengungsian lah, dari tempat sementara. Nah, itu namanya enggak, itu kan lagi tren Bang. Justru menteri mengikuti tren work from everywhere. Iya kan ya Bang, work from anywhere. Sekarang kan misalnya kayak itu kan juga berbagi tempat, tapi mereka bisa kerja dengan baik. Menko Infrastruktur dengan Dewan Ekonomi Nasional kan berbagi tempat itu. Tapi mereka bisa kerja dengan baik. Jadi kantor saya itu kan kalian udah pernah ke kantor saya itu kan juga kecil aja kantornya gitu. Ya tapi dari situ kita menumbuhkan semangat kerja yang agile,
ada lincahnya, ada apa segala macam. Kenapa? Karena kita kecil kita bisa lincah gitu. Oh justru itu ya di fregat-fregat ini bang, ya, logiknya gitu ya. Karena kita lebih kecil kita bisa lebih lincah gitu, gitu. Dan ini birokrasinya nggak terlalu panjang kita. Gitu. Ini bukannya akan ada lintas koordinasi dan wewenang yang sulit gitu satu sama lain bang karena dibagi kecil-kecil kayak gini. Enggak kan, ini perpresnya sudah detail masing-masing itu. Ketika ada singgungan-singgungan itu tinggal ketemu aja. Ya. Dan justru sekarang menurut saya nggak tahu di sebelumnya kan belum pernah jadi anggota kabinet sebelumnya. Kalau hari ini mudah sekali kalau kita perlu apa-apa, ketemu dengan kementerian manapun mudah sekali. Padahal kalau kita kan hampir nggak ada irisan apa-apa nih, cuman kebutuhan komunikasi aja. Tapi mudah sekali apalagi yang punya irisan-irisan seperti itu. Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama misalnya, punya irisan juga kan? Ya mereka bisa ketemu dengan mudah. Kementerian Dikdasmen dengan Dikti misalnya, mereka bisa ketemu dengan mudah. Irisannya apa misalnya yang punya irisan BGN dengan Bappenas misalnya, dengan Kementerian Pertanian misalnya, mereka bisa ketemu dengan mudah itu. Bukannya tumpang tindih jadinya bang? Menurut saya nggak tumpang tindih karena perpresnya masing-masing sudah sangat jelas. Gitu. Oke, gitu masuk ke orang juga mikir kan, misalnya kantor komunikasi ini tumpang tindih kan dengan Komdigi. Setelah kita pelajari nggak ada tumpang tindihnya. Gitu. Bedanya apa bang? Apa? Sama misalnya orang kan banyak nggak tahu nih KSP, Komdigi. Kalau KSP itu kan PCO. yang mengatasi soal bottlenecking kementerian-kementerian dan lembaga yang berbeda Menko-nya. Kalau di satu Menko dia kan diakselerasi oleh Menko-nya. Tapi kalau udah beda Menko dia diakselerasi oleh siapa? Diakselerasi oleh KSP. Dan untuk program-program prioritas dan program hasil terbaik cepatnya Presiden, akseleratornya KSP. Oke. Kalau kita itu Mr. Q dan kawan-kawan. Iya itu. Kalau kita komunikasi strategis, khusus sebenarnya tugas utama kita untuk program prioritas dan program hasil terbaik cepat. Kalau untuk harian-harian ini, kalau diperintah kita maju. Ya. Isu-isu harian ini kalau diperintah kita maju. Kalau nggak diperintah ya kita nggak maju. Karena kita tugas dan fungsinya untuk komunikasi strategis. Kalau Komdigi kan banyak untuk infrastruktur dan ekosistem. Infrastruktur telekomunikasi, meskipun tugas ekosistem komunikasi digital. Strategisnya juga ada kan bang? Komunikasi strategis semua di kantor kita. Oke. Tapi mereka punya otot untuk komunikasi publikasi media. Nah, gitu. Ototnya maksudnya anggaran kan maksudnya. Iya, dia punya otot untuk itu. Gitu. Dan ini kan di antar kementerian itu bisa kerjasama soal-soal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kan pikiran-pikiran orang dari jauh aja ngeliat ini tumpang tindih ini. Padahal sangat jelas. Dan kalaupun misalnya ada yang kita rasa beririsan, kita dengan mudah bisa ketemu. Ini siapa yang mau handle nih? Siapa? Atau kita punya kesepakatan bersama. Siapa yang maju, siapa yang pegang ini gitu. Atau kita maju sama-sama. Dan retret itu bikin semuanya kayaknya lebih mudah tuh bang ya, karena udah lebih komunikasinya kenal, jadi lebih iya, mudah. Komunikasinya jadi lebih mudah. Iya. Jadi kalau ada masalah tuh nggak sungkan, maksudnya sungkan itu bisa jadi bukan karena kita nggak bisa komunikasi, maksudnya nggak punya kemampuan komunikasi, tapi karena nggak kenal. Kita nggak tahu ini orang karakternya gimana, kok kayaknya dia pendiam, kok kayaknya orangnya nggak terlalu ramah misalnya gitu. Tapi ketika kita sudah kenal, dipaksa kenal kan? Iya betul. Dipaksa akrab juga kan? Nah, jadi lebih mudah dan punya nomor masing-masing gitu. Jadi nggak ada lagi alasan, wah nomornya saya nggak kenal nih nomornya, nggak ada lagi. Nah kita sudah punya nomor masing-masing gitu.